Tidak mungkin. Coba lagi. Maaf Bu, keanggotaan ini statusnya sedang dibatasi. Pernikahan. Sebelum menikah, ayah saya dengan uang pesangon dari perusahaan tempat beliau bekerja selama 30 tahun dan seluruh tabungan seumur hidupnya menghadiahkan saya sebuah keanggotaan VIP hotel bintang 5 termewah di Jakarta. Namun ironisnya bukan saya yang menggunakan kartu itu. Dari 97 kali catatan penggunaan selama 8 tahun, saya sendiri hanya memakainya 3 kali. Ibu mertua saya sering membawa teman-teman arisannya ke restoran hotel, menjamu mereka dan dengan bangga menyebutnya sebagai keanggotaan keluarga kami. Iuran tahunan sebesar 15 juta rupiah ditambah biaya pemakaian yang mencapai jutaan setiap tahunnya, semuanya dipotong dari rekening bank saya. Setiap kali saya mencoba memakainya selalu ada sindiran yang datang, "Kamu masih muda, jangan foya-foya." Kartu yang berisi curahan hati ayah saya telah menjadi alat untuk memuaskan keangkuhan keluarga mertua. Dan pada hari saya menandatangani surat cerai, saya membuat sebuah keputusan. Di koridor pengadilan, saya mengeluarkan kartu VIP berwarna emas itu dan perlahan mengguntingnya. Saya masuk ke aplikasi hotel dan menekan tombol batasi penggunaan. Semua sudah berakhir. Seminggu kemudian, ibu mertua saya tanpa tahu apa-apa membawa 8 orang temannya dari kelompok arisan ke restoran hotel tersebut. Kira-kira apa yang terjadi di sana? Sebelum cerita dimulai, mohon tekan tombol subscribe dan like dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan cerita ini. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda di sana. Siang hari di hari Sabtu di sebuah restoran hotel bintang 5, sinar matahari yang menerobos jendela jatuh dengan lembut di atas taplak meja putih. 8 wanita parubaya duduk mengelilingi satu meja. Dengan balutan busana mahal, mereka tertawa riang sambil menyelesaikan santapan mereka. Saat itulah seorang staf berseragam hitam mendekati meja dengan hati-hati. Ekspresinya tampak sedikit kaku. "Permisi Bu, mohon maaf." Staf itu menundukkan kepala kepada wanita yang memegang kartu. Keanggotaan ini statusnya sedang dibatasi. Seketika suasana di meja itu membeku. Wajah wanita yang menyerahkan kartu itu berubah pucat. Bibirnya mulai bergetar. Pandangan semua orang sontak tertuju padanya. Keheningan menyelimuti. Seseorang berbisik pelan, "Loh, katanya kartu itu atas nama dia." Satu kalimat itu membuat bahu wanita itu tersentak. Ia tidak sanggup mengangkat kepala. Wanita yang selama ini paling angkuh di antara teman-temannya pada saat itu hanya ingin bersembunyi. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kisah ini mundur ke 1 minggu sebelumnya. 1 minggu sebelumnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Ayu berdiri di depan loket pendaftaran di ujung koridor panjang. Surat di tangannya bergetar halus. 8 tahun pernikahan, seluruh bebannya terasa terkandung dalam selembar kertas tipis itu. "Silakan tanda tangan di sini Bu." Suara petugas terdengar. Ayu perlahan mengangkat pulpen. Ia ragu sejenak. Waktu 8 tahun terlintas di benaknya seperti film. Namun tak lama, ujung pulpen itu meluncur di atas kertas. Dengan mantap, ia menuliskan namanya. "Sudah selesai Bu." Petugas menerima surat itu. Begitulah akhirnya. Kehidupan pernikahan selama 8 tahun berakhir hanya dengan beberapa detik tanda tangan. Ayu duduk di bangku panjang di lobi pengadilan. Untuk beberapa saat, ia hanya menatap langit-langit dengan hampa. Matanya memerah, lalu kembali seperti semula. Ia sudah cukup menangis. Rasanya air matanya pun sudah kering. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya dan membuka aplikasi hotel. Jarinya bergerak perlahan di atas layar, masuk ke halaman manajemen keanggotaan. Di tengah layar, sebuah tombol kuning muncul. Batasi penggunaan pemilik. Tanpa ragu, Ayu menekan tombol itu. Ia melanjutkan dengan membatalkan pembayaran otomatis. Setiap kali layar berganti, ia menekan tombol screenshot, menyimpan setiap proses tanpa ada yang terlewat. Ia merapikannya di dalam album yang ia beri nama folder bukti. Kemudian dari saku dalam tasnya, ia mengeluarkan sesuatu. Sebuah kartu keanggotaan VIP berwarna keemasan. Ayu menatap kartu itu untuk waktu yang lama. Logo hotel yang terukir di permukaannya, berkilauan di bawah cahaya lampu neon. Itulah kartu yang diberikan ayahnya 8 tahun lalu. Ayu mengeluarkan sebuah gunting kecil dari tempat pensilnya.
Perlahan, sangat perlahan, ia mulai menggunting kartu itu. Krek, krek. Suara plastik keras yang terpotong menggema di lobi yang sunyi. Potongan-potongan emas jatuh ke telapak tangannya. Ayu memasukkan potongan-potongan itu ke dalam sebuah map plastik bening. Semua sudah berakhir, gumamnya pelan, suaranya sedikit bergetar, tapi tatapan matanya begitu kokoh. 8 tahun lalu, malam sebelum hari pernikahannya, di ruang keluarga rumah orang tuanya, ayahnya memanggil Ayu dengan tenang. Di tangan ayahnya ada sebuah amplop kecil. Di dalamnya, sebuah kartu berwarna emas berkilauan. Ayu, suara ayahnya terdengar lembut. Ini dari uang pesangon ayah setelah kerja 30 tahun, ditambah semua tabungan ayah seumur hidup. Ayu menatap wajah ayahnya. Di sudut matanya yang berkerut, tampak genangan air mata. Nanti kalau sudah menikah, makanlah di tempat yang bagus, hiduplah dengan dihargai. Hanya ini yang bisa ayah berikan. Ayahnya menggenggamkan kartu itu erat di tangan Ayu. Sebuah keanggotaan VIP hotel bintang 5 dengan biaya pendaftaran 300 juta dan iuran tahunan 15 juta. Uang hasil kerja keras ayahnya seumur hidup terkandung dalam selembar kartu itu. Malam itu Ayu menangis lama. Air mata haru dan rasa bersalah bercampur aduk. Namun kenyataan setelah menikah sangat berbeda. Selama 8 tahun Ayu hampir tidak pernah menggunakan hotel itu. Mungkin hanya 2 atau 3 kali. Padahal iuran tahunan dan biaya penggunaan yang dipotong setiap bulan semuanya berasal dari rekening Ayu. Tapi yang menikmati semua fasilitas itu bukanlah Ayu. Pertemuan arisan ibu mertuanya, jamuan untuk teman-teman ayah mertuanya, tempat makan malam kantor suaminya. Selama 8 tahun, keanggotaan atas nama Ayu digunakan seolah-olah itu milik keluarga mertuanya. Sambil duduk di bangku lobi pengadilan, Ayu menatap keluar jendela. Sinar matahari sore mulai meredup, senyum tipis tersungging di bibir Ayu. Senyum yang getir namun terasa melegakan. Apa yang akan terjadi di hotel itu seminggu lagi, kumam Ayu pada dirinya sendiri. Ibu mertua pasti belum tahu apa-apa. Ayu perlahan bangkit. Ia menyampirkan tas di bahunya dan melangkah keluar dari gedung pengadilan. Udara luar yang dingin menyentuh pipinya. Namun langkah kakinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Seolah ia baru saja meletakkan beban yang dipikulnya selama 8 tahun. Atau lebih tepatnya, ia baru saja mulai meletakkannya. Awal yang sebenarnya adalah seminggu lagi. Ayu terus berjalan sambil berpikir, seminggu lagi, hari Sabtu, hari di mana arisan ibu mertuanya diadakan. Tepat di hotel itu. Ayu tahu betul, ibu mertuanya sudah bersemangat mempersiapkannya sejak beberapa minggu lalu. Ia juga tahu betapa ibu mertuanya telah menyombongkannya di grup WhatsApp arisan. Tapi sekarang, keanggotaan itu tidak bisa digunakan lagi. Karena Ayu sendiri yang telah menonaktifkannya. Ayu berhenti dan menatap langit. Senja memerah di ufuk barat. Ayah, panggil Ayu lirih. Sekarang akan kuambil kembali milikku karena ini adalah pemberian ayah. Angin berhembus seolah menjawab panggilannya. Ayu kembali melangkahkan kakinya. Tujuannya belum pasti. Tapi satu hal yang jelas, ia akan hidup sebagai Ayu Lestari. Bukan lagi sebagai menantu atau istri seseorang. Sambil membayangkan apa yang akan terjadi di restoran hotel itu seminggu lagi, Ayu terus berjalan. Dan hari itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Pada saat yang sama, di apartemen keluarga mertuanya, suasana yang sangat berbeda sedang berlangsung. Ibu mertua, Suryani, duduk di sofa ruang tamu sambil menatap ponselnya. Senyum puas terpancar di wajahnya. Jarinya sibuk bergerak di atas layar. Itu adalah grup WhatsApp arisan teman-temannya. Suryani mengirim pesan, teman-teman, Sabtu depan makan siang yuk. Kita kumpul di restoran VIP Hotel Mahardika Grand. Pakai membership keluarga kami sudah. Aku pesankan tempat terbaik. Begitu pesan terkirim, balasan langsung membanjir. Wah, Suryani memang hebat. Paling sukses di antara kita semua. Iri deh, enak ya punya membership hotel. Katanya steak di sana enak banget ya. Jadi nggak sabar. Suryani membaca balasan-balasan itu sambil mengangkat bahu dengan bangga. Sudut bibirnya terangkat sampai ke telinga. Inilah yang membuatnya ketagihan mengadakan arisan. Reaksi iri dari teman-temannya lebih manjur dari suplemen apapun. Suryani bangkit dan berjalan ke kamar tidur utama.
Ia membuka lebar pintu lemari pakaian. Ia memandangi deretan setelan mahal yang tergantung rapi. Pakai yang mana ya kali ini? Gumamnya sambil mengeluarkan setelan berwarna biru dongker. Ia berdiri di depan cermin, mencoba mencocokkan pakaian itu di badannya. Setelah berpikir sejenak, ia tersenyum puas. Ya, ini dia. Terlihat berkelas tapi tetap mewah. Suryani dengan hati-hati menggantungkan kembali setelan itu. Kemudian ia membuka laci dan mengeluarkan kalung mutiara. Sambil menatap pantulan dirinya di cermin, ia menempelkan kalung itu ke lehernya. Tunggu saja seminggu lagi. Di pertemuan kali ini, aku akan jadi bintangnya. Di ruang tamu, ayah mertua Pramono yang sedang membaca koran mengangkat kepala. Sayang soal membership itu. Suryani menjulurkan kepalanya dari kamar. Kenapa mas? Apa tidak apa-apa? Kita kan sudah cerai dengan Ayu. Suara Pramono terdengar sedikit khawatir. Suryani mengibaskan tangannya seolah itu bukan masalah besar. Aduh, tentu saja tidak apa-apa. Sudah bertahun-tahun kita pakai. Sudah seperti milik kita sendiri. Tapi kan namanya masih atas nama Ayu. Nama tidak penting. Selama 8 tahun ini kita yang bayar iuran tahunannya kan. Dia tidak akan berani macam-macam. Suara Suryani penuh keyakinan. Tidak ada sedikit pun keraguan. Pramono menatap istrinya sejenak lalu mengangguk. Ia kembali menenggelamkan diri dalam korannya, tidak bertanya lebih jauh. Jika istrinya seyakin itu, apa yang perlu dikhawatirkan? Tapi itu adalah sebuah kekeliruan besar. Uang iuran tahunan sebesar 15 juta rupiah yang rutin terdebet setiap tahunnya semuanya keluar dari rekening Ayu. Tidak sepeser pun uang dari keluarga mertua. Malam itu ponsel Budi berdering. Ibunya menelpon. Budi, ibu sudah pesan hotel untuk Sabtu depan, acara arisan. Coba kamu hubungi Ayu. Iya bu. Kenapa? Bukan apa-apa, hanya untuk memastikan. Tanya saja apa, membershipnya tidak ada masalah. Baik bu. Budi menutup telepon dan ragu sejenak. Baru seminggu bercerai, apakah pantas menghubunginya? Tapi ia tidak bisa menolak permintaan ibunya. Budi mengirim pesan teks ke Ayu. Ayu, ini aku. Ibu ada reservasi di hotel minggu depan. Tidak apa-apa kan? Membershipnya tidak ada masalah kan? Setelah mengirim pesan, Budi menunggu balasan. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Tapi tidak ada balasan. Hanya tanda pesan telah dibaca. Budi mulai merasa cemas. Kenapa dia tidak membalas? Tapi ia tidak menghubunginya lagi. Ia menganggapnya bukan masalah besar. Paling juga tidak ada apa-apa pikirnya. Saat itu, di kamar kosnya, Ayu menatap layar ponselnya. Pesan dari Budi terpampang di sana. Senyum getir tersungging di bibirnya. Masih belum sadar juga ya, Ayu tidak membalas. Sebaliknya, ia mengambil screenshot layar itu. Lalu ia membuka folder bukti di galeri ponselnya dan menyimpan gambar itu di sana. Harus disimpan catatannya. Siapa tahu nanti mereka berkelit. Ayu meletakkan ponselnya dan membuka laptop. Halaman internet banking muncul di layar. Setelah login, ia masuk ke halaman riwayat transaksi. Catatan selama 8 tahun terpampang di layar. Setiap bulan Januari, tanpa kecuali terdebet iuran tahunan sebesar 15 juta rupiah. Selain itu, ada biaya penggunaan restoran, spa, dan sesekali biaya kamar. Ayu perlahan menggulir layar, memeriksa angka-angka itu. Hanya dari iuran tahunan saja sudah 120 juta. Ayu menekan kalkulator. Setelah ditambah dengan biaya restoran, spa, dan kamar, totalnya mencapai hampir 200 juta. Semua uang itu keluar dari rekening Ayu. 200 juta rupiah, desah Ayu. Itu adalah penghasilan berharganya sebagai seorang penerjemah lepas. Uang yang ia dapatkan dengan begadang, semalaman menerjemahkan dokumen, kini ia sadar kemana perginya. Ayu membuka file Excel. Ia mulai merangkum riwayat pembayaran berdasarkan tanggal dengan teliti tanpa melewatkan satupun. Januari 2016, iuran tahunan Rp15.000. Maret 2016, restoran 4.200.000. Mei 2016, spa 1.500.000. Jari-jari Ayu menari lincah di atas keyboard. Angka-angka itu tersusun rapi di dalam tabel. Matahari mulai terbenam. Ayu menekan tombol print. Dengan suara berdesing, selembar kertas keluar dari printer.
Kertas itu penuh dengan rincian pembayaran selama 8 tahun. Ayu memasukkan kertas itu ke dalam map plastik bening, map yang sama tempat ia menyimpan potongan kartu keanggotaan. Kurasa ini sudah cukup, gumam Ayu sambil memasukkan map itu ke laci. Seminggu lagi Anda akan tahu, Wang, siapa sebenarnya itu. Ayu bersandar di kursinya, menatap langit-langit. Perasaan yang terpendam selama 8 tahun bercampur aduk, marah, sedih, hampa, dan entah kenapa sedikit lega. Ini bukan balas dendam, ia hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ia juga merasa bodoh karena telah membiarkan keanggotaan yang ayahnya berikan dengan hasil jerih payahnya seumur hidup digunakan untuk pesta orang lain selama 8 tahun. Harus diakhiri, bisik Ayu sambil memejamkan mata. Tinggal menunggu seminggu, tepat seminggu lagi. Dan pada hari itu, di hari arisan ibu mertuanya, di restoran hotel itu, kebenaran akan terungkap. Kebenaran tentang betapa hal-hal yang mereka nikmati dan anggap wajar selama 8 tahun sesungguhnya sama sekali tidak wajar. Ayu membuka matanya. Di luar jendela, sisa cahaya senja terakhir mulai memudar, kegelapan mulai turun. Namun hati Ayu justru terasa semakin terang. Dalam keheningan sebelum badai, Ayu dengan tenang menanti hari itu. Akhirnya, hari Sabtu itu tiba. Suryani bangun pagi-pagi sekali, 1 jam lebih awal dari biasanya. Ia tidak bisa tidur nyenyak karena terlalu bersemangat, seperti anak kecil yang akan pergi piknik. Suryani bangkit dari tempat tidur dan menuju kamar mandi. Ia membersihkan wajahnya lebih telaten dari biasanya. Duduk di depan meja rias, ia mulai merias wajah. Sapuan foundation di wajahnya terasa sangat hati-hati. Hari ini hari istimewa, gumamnya sambil memoleskan lipstik merah menyala. Ia mengenakan setelan biru dongker yang telah ia siapkan seminggu sebelumnya, merapikan penampilannya di depan cermin. Lalu, dari laci, ia mengeluarkan kalung mutiara dan mengenakannya, menambah kesan anggun pada penampilannya. Suryani tersenyum puas, sempurna. Pukul 11 pagi, di lobi hotel Mahardika Grand, Suryani melangkah masuk melalui pintu putar. Lampu gantung kristal raksasa berkilauan dari langit-langit yang tinggi. Lantai marmer memantulkan suara sepatunya. Suryani berjalan dengan angkuh, bahu tegap. Di salah satu sudut lobi, teman-teman arisannya telah berkumpul 7 orang. Melihat Suryani, mereka melambaikan tangan. Suryani, di sini. Suryani tersenyum cerah menghampiri mereka. Wah, kalian sudah datang semua. Sudah lama menunggu? Tidak, kami juga baru sampai. Hari ini pasti seru, sahut teman-temannya satu persatu. Tatapan penuh kekaguman dan iri tertuju pada Suryani. Suryani mengangkat bahu sambil berkata, kita ke VIP lounge dulu, minum teh. Kue di sana enak sekali. Asyik. Seru teman-temannya. Suryani berjalan di depan, memimpin jalan. Di belakangnya, teman-temannya mengikuti sambil berdecak kagum. Memang Suryani beda kelas ya. Bisa keluar masuk tempat seperti ini. Aku juga mau punya membership hotel begini. Langkah Suryani penuh percaya diri. Selama 8 tahun ia sudah tak terhitung kali melewati jalan ini. Bahkan dengan mata tertutup pun ia bisa. Mereka tiba di pintu masuk VIP lounge. Di depan pintu kayu yang elegan, seorang staf berseragam hitam berdiri. Suryani dengan gerakan yang sudah biasa membuka tas tangannya, mengeluarkan kartu keanggotaan berwarna emas dan memberikannya kepada staf. 8 orangnya, kata Suryani dengan nada santai. Staf itu menerima kartu dengan hormat dan menempelkannya ke mesin pembaca. Terdengar bunyi bip. Tapi ada yang aneh. Ekspresi staf itu menegang. Ia memeriksa layar mesin sekali lagi, lalu mencoba menempelkan kartu itu kembali. Lagi-lagi bunyi bip yang sama. Dahi Suryani sedikit berkerut. Ada masalah apa? Staf itu tampak bingung. Mohon tunggu sebentar, Bu. Staf itu membawa kartu dan buru-buru menelepon seseorang. Dengan suara pelan, ia tampak sedang mengkonfirmasi sesuatu. Jantung Suryani mulai berdebar kencang. Di belakangnya, ia bisa mendengar bisikan teman-temannya. Kenapa ya? Ada masalah apa? Mungkin sistemnya error? Suryani berusaha mengendalikan ekspresinya, mencoba tersenyum, tapi ia merasakan ujung jarinya mendingin. Tak lama kemudian, seorang staf yang tampak lebih senior datang. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Bu. Suryani bertanya dengan cepat, kenapa? Kartu ini sudah saya pakai 8 tahun tanpa masalah. Staf senior itu berkata dengan hati-hati,
Setelah kami periksa, sepertinya ada pembatasan untuk penggunaan lounge. Pembatasan apa? Suara Suryani meninggi. Jantungnya berdebar semakin kencang. Detailnya tidak bisa kami lihat dari sistem. Bu, mohon maaf. Meskipun nada bicara staf itu sopan, artinya sangat jelas, mereka tidak bisa masuk. Wajah Suryani memerah. Ia bisa merasakan tatapan teman-temannya menusuk punggungnya. Dipermalukan seperti ini di depan teman-teman yang sudah ia kenal puluhan tahun. Kalau begitu kita langsung ke restoran saja, kata Suryani, mencoba menguasai situasi dengan cepat. Lounge bisa lain kali, lagi pula sudah waktunya makan siang. Teman-temannya saling bertukar pandang. Mereka sepertinya sadar ada yang tidak beres, tapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Suryani melangkah pergi. Sambil berjalan menuju restoran, ia menenangkan dirinya sendiri. Pasti cuma gangguan sistem, restorannya pasti bisa. Tapi di sudut hatinya, ia merasa cemas. Perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah tidak bisa ia hilangkan. Selama berjalan di koridor menuju restoran, pikiran Suryani berkecamuk. Jangan-jangan Ayu. Begitu pikiran itu melintas, Suryani menggelengkan kepala. Ia pikir itu tidak mungkin. Anak itu tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Selama 8 tahun ia diam saja. Tidak mungkin hanya karena bercerai ia tiba-tiba berbuat nekat. Setidaknya itulah yang ingin Suryani percayai. Tapi rasa cemas itu tidak hilang. Langkah kaki teman-temannya mengikuti di belakang, terasa lebih senyap dari sebelumnya. Mereka pasti sudah curiga. Suryani merasakan keringat dingin di punggungnya. Setelannya terasa gerah. Semoga di restoran tidak ada masalah, batin Suryani. Pintu masuk restoran sudah di depan mata. Suryani mengambil napas dalam-dalam lalu kembali tersenyum. Ia tidak boleh terlihat goyah di depan teman-temannya. Tapi Suryani tidak tahu, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Mereka tiba di pintu masuk restoran. Suryani mengambil napas dalam-dalam dan mendorong pintu. Untungnya kali ini mereka bisa masuk tanpa masalah dan diantar ke meja terbaik di dekat jendela. Wah, tempatnya bagus sekali, puji salah seorang temannya. Dari balik jendela kaca besar, pemandangan kota Jakarta terhampar luas. Wajah Suryani kembali cerah. Ia meyakinkan dirinya bahwa insiden di lounge tadi hanyalah gangguan sistem. Ayo, silakan duduk. Hari ini aku yang traktir, kata Suryani sambil menarik kursi. Teman-temannya tersenyum riang dan duduk. Tak lama, seorang pelayan membawakan menu. Suryani dengan gerakan yang sudah terbiasa membuka menu. Steak di sini yang paling enak. Kita pesan paket signature saja. Setuju. Aku sudah hafal menunya, biar aku yang pilihkan. Teman-temannya menutup menu dan menyerahkan pilihan pada Suryani. Suryani mengangguk dan memanggil pelayan. Paket signature 8 porsi ya. Anggurnya Sauvignon Blanc. Baik bu. Pelayan itu membungkuk hormat dan pergi. Hidangan pembuka, sup dan hidangan utama disajikan secara berurutan. Steak yang dipanggang sempurna dengan sari daging yang meleleh membuat teman-temannya berdecak kagum. Wah, enak sekali. Memang beda ya, hotel bintang 5. Suryani menatap teman-temannya dengan puas. Ia menyukai momen ini. Tatapan kagum dan suara pujian dari teman-temannya. Inilah yang diinginkan Suryani. Keluargaku sudah langganan di sini, kata Suryani sambil mengangkat gelas anggurnya. Manajernya saja kenal aku. Setiap kali datang pasti menyapa. Hebat kamu Suryani. Memang kamu yang paling sukses di antara kita. Teman-temannya menimpali. Bahu Suryani semakin terangkat. Acara makan berlangsung lancar hingga hidangan penutup habis disantap. Teman-temannya tampak sangat puas. Wah, kenyang sekali. Terima kasih ya Suryani, sama-sama. Lain kali kita kesini lagi. Suryani menyeka bibirnya dengan serbet. Semuanya terasa sempurna. Insiden di lounge tadi sepertinya sudah terlupakan. Tapi ujian yang sesungguhnya baru akan dimulai. Suryani bangkit dari kursinya. Aku bayar dulu ya, kalian tunggu di sini. Oke, terima kasih. Suryani membawa tas tangannya dan berjalan ke kasir dengan langkah ringan. 8 porsi hidangan lengkap ditambah anggur, mungkin totalnya hampir 5 juta rupiah. Tapi dengan kartu keanggotaan, ia tidak perlu khawatir. Tiba di kasir, Suryani menyerahkan kartu emasnya. Tolong dihitung.
Staf kasir menerima kartu itu dan menempelkannya ke mesin. Pip, tangan staf itu berhenti. Ia menatap layar dengan dahi berkerut. Ia mencoba menempelkan kartu itu. Sekali lagi, pip. Suara yang sama berulang. Jantung Suryani berdebar kencang. Situasi yang sama seperti di lounge tadi. "Mohon tunggu sebentar, Bu," kata staf itu dengan wajah bingung. Ia mengangkat gagang telepon dan menghubungi seseorang. Suryani berdiri menunggu di depan kasir. Tangannya mulai gemetar. Dari belakang, ia bisa mendengar suara riuh rendah di dalam restoran. Tak lama, staf itu menutup telepon dan menatap Suryani. "Mohon maaf, Bu," suara staf itu terdengar sangat hati-hati. "Keanggotaan ini statusnya sedang dibatasi." Kalimat itu terdengar seperti guntur di telinga Suryani. "Apa katamu?" Suara Suryani meninggi. Perhatian dari meja-meja di sekitarnya mulai tertuju padanya. "Dibatasi penggunaannya? Maksudmu apa?" "Selama 8 tahun tidak pernah ada masalah." Wajah Suryani memerah padam, campuran antara kaget dan marah. Staf itu berkata dengan wajah serba salah, "Kami hanya bisa menyampaikan informasi yang tertera di sistem, Bu, untuk detailnya." "Detail apa?" Suryani menggebrak meja kasir. Staf itu terkejut. Saat itu seseorang mendekat dari belakang. Seorang pria parubaya berseragam hitam dengan name tag emas, manajer restoran. "Permisi, Bu, biar saya yang tangani," kata manajer itu dengan suara tenang. Ia lalu mengarahkan Suryani ke samping area kasir, mencoba menjauhkannya dari pandangan tamu lain. Tapi sudah terlambat. Teman-teman, Suryani sudah bangkit dari meja dan menatap ke arah mereka. Manajer itu berkata dengan suara pelan, "Bu, sesuai dengan syarat dan ketentuan, penggunaan keanggotaan ini telah dibatasi atas permintaan pemilik nama." "Pemilik nama?" Mata Suryani membelalak. "Betul, Bu. Untuk lebih jelasnya, mohon konfirmasi langsung kepada pemilik nama." "Siapa pemilik namanya?" desak Suryani. Suaranya bergetar. Manajer itu menunduk. "Mohon maaf, Bu. Karena peraturan privasi, kami tidak bisa memberitahukannya." Tapi Suryani sudah tahu siapa pemilik nama itu. Ayu. Nama itu melintas di kepalanya. Keanggotaan yang diberikan oleh ayah Ayu saat menikah 8 tahun lalu, pemilik namanya adalah Ayu sejak awal. Suryani hanya meminjamnya. Beraninya anak itu. Tangan Suryani bergetar hebat. Wajahnya menjadi pucat pasi. Saat itu terdengar langkah kaki dari belakang. Teman-temannya mendekat. 7 pasang mata tertuju pada Suryani. "Suryani, ada apa?" tanya salah seorang temannya. Suryani tidak bisa menjawab. Bibirnya hanya bergetar. Keheningan menyelimuti. Tamu-tamu lain di restoran juga melirik ke arah mereka. Suryani berharap lantai bisa menelannya saat itu juga. Tiba-tiba seorang temannya, Ibu Yanti, melangkah maju. "Biar aku yang bayar dulu," kata Ibu Yanti sambil mengeluarkan kartunya dan memberikannya pada staf kasir. "Nanti kita hitung lagi ya." "Suryani." Suara Ibu Yanti terdengar tenang, tapi di dalamnya terkandung perasaan yang campur aduk, kaget, malu, dan sedikit kasihan. Staf kasir menerima kartu Ibu Yanti dan memproses pembayaran. Totalnya Rp4.800.000, Bu. Bip. Pembayaran berhasil. Suryani tidak sanggup mengangkat kepalanya. Dipermalukan seperti ini di depan teman yang sudah ia kenal lebih dari 50 tahun. Dirinya yang selalu menjadi yang paling sukses di antara teman-temannya, kini menjadi orang yang paling menyedihkan. Terdengar bisikan dari belakang. "Loh, ternyata bukan atas nama dia. Kayaknya punya menantunya, katanya sudah cerai." Ya ampun, padahal bangganya bukan main. Bisikan itu menusuk telinga Suryani seperti pisau. Wajahnya terasa panas, keringat mengalir di lehernya. Aku ke toilet dulu," kata Suryani dengan susah payah. Suaranya nyaris tak terdengar, tidak ada yang menjawab. Suryani berjalan menuju toilet dengan kepala tertunduk. Langkahnya gontai. Ia masuk ke dalam toilet. Untungnya tidak ada orang. Suryani berdiri di depan wastafel dan menatap cermin. Di cermin itu ada wajah yang asing. Riasan yang ia poles dengan susah payah pagi tadi telah luntur. Lipstiknya hilang dan kerutan di sekitar matanya tampak lebih dalam. Kalung mutiaranya berkilauan sia-sia. Suryani menyalakan keran, air dingin mengalir deras. Ia menampung air dengan kedua tangannya dan membasuh wajahnya tenang-tenang. Tapi air matanya justru mengalir. Ia tidak bisa menahannya lagi.
bahunya mulai bergetar. Suryani menutup mulutnya dengan tangan, berusaha agar suaranya tidak keluar, tapi isak tangisnya tidak berhenti. 8 tahun. Selama 8 tahun, betapa sering ia menyombongkan keanggotaan ini. Di setiap arisan, di setiap pertemuan, Suryani menjadikan hotel ini sebagai panggungnya. Ia menjadi pusat perhatian dan kekaguman teman-temannya. Tapi ternyata semua itu hanya ilusi. Pemilik namanya adalah menantunya dan uangnya pun dibayar oleh menantunya. Suryani hanya meminjam milik orang lain untuk pamer. Dan hari ini semua keangkuhan itu runtuh berkeping-keping. Di depan teman-temannya, di depan staf hotel, di depan tamu-tamu yang tidak ia kenal, Suryani menatap dirinya di cermin. Matanya merah dan bengkak. Ujung hidungnya memerah. Ayu, anak itu. Kemarahan membuncah di hatinya. Tapi pada saat yang sama, ia tahu ini bukan salah Ayu. Karena sejak awal, ini memang milik Ayu. Suryani mematikan keran. Ia mengeringkan wajahnya dengan tisu. Di depan cermin, ia mengambil napas dalam-dalam. Di luar, teman-temannya menunggu. Ia tidak tahu harus memasang wajah seperti apa. Tapi ia tidak bisa bersembunyi di sini selamanya. Suryani menegakkan bahunya dan membuka pintu toilet. Dari ujung koridor terdengar suara teman-temannya yang sedang berbisik. Suryani berjalan perlahan. Setelah hari ini segalanya akan berubah. Suryani tahu itu. Malam itu grup WhatsApp arisan menjadi ramai. Seorang teman yang tidak bisa hadir siang itu memulai percakapan. Teman-teman, gimana acara tadi? Upload fotonya dong. Hening sejenak. Tidak ada yang membalas. Biasanya foto makanan dan selfie sudah berderet diunggah. Kok sepi? Ada apa? Tanya teman itu lagi. Akhirnya seseorang membalas. Tadi ada insiden. Insiden apa? Membership Suryani diblokir. Seketika grup menjadi heboh. Teman-teman yang tidak hadir pun ikut bertanya. Diblokir? Maksudnya membership VIP yang dia bangga-banggakan itu? Teman yang hadir di lokasi kejadian membalas. Ya, waktu mau bayar di restoran, kartunya nggak bisa dipakai. Katanya atas nama menantunya. Atas nama menantunya, iya. Kayaknya diputus setelah mereka cerai. Grup itu dipenuhi dengan seruan kaget dan tak percaya. Ya ampun, padahal dia selalu bilang itu membership keluarga. Jadi selama 8 tahun ini dia pamer pakai punya orang lain. Tadi Bu Yanti yang bayarin 4.800.000. Astaga, pasti malu sekali. Pesan-pesan terus bermunculan. Semua orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Beberapa menit kemudian sebuah notifikasi muncul. Suryani keluar. Suryani telah keluar dari grup WhatsApp itu. Grup arisan yang telah ia ikuti selama lebih dari 50 tahun. Pada saat yang sama, di apartemen keluarga mertua, Suryani mengurung diri di kamar dan tidak mau keluar. Sejak pulang siang tadi, ia tidak keluar sama sekali. Tidak ada suara apapun dari dalam kamar. Di ruang tamu, Pramono mondar-mandir. Wajah istrinya yang pulang dengan mata sembab masih terbayang jelas. Begitu masuk rumah, ia bahkan tidak sempat melepas sepatu dan langsung lari ke kamar. "Sayang, ayo makan dulu," kata Pramono dari depan pintu kamar. Tidak ada jawaban. "Sayang," panggilnya lagi, tetap tidak ada jawaban. Pramono menghela napas dan kembali ke ruang tamu. Saat itu pintu depan terbuka. Budi masuk dengan wajah tegang. "Ayah, ibu di mana?" "Di kamar." Tidak mau keluar. Budi berjalan ke arah kamar. "Ibu, aku pulang." Tetap tidak ada jawaban. Budi berdiri sejenak di depan pintu lalu kembali ke ruang tamu. "Ayah, sebenarnya ada apa hari ini?" Pramono duduk di sofa. Katanya membership di hotel tidak bisa dipakai. Di depan teman-temannya. Kenapa bisa begitu? Pasti diblokir sama pemilik namanya, sama Ayu. Wajah Budi mengeras, tangannya terkepal. Beraninya dia melakukan itu, walaupun sudah cerai. Pramono menggelengkan kepala. Tapi dari awal memang itu miliknya Budi. Kita hanya meminjam. Tetap saja, ya, setelah 8 tahun membiarkan kita pakai tanpa masalah, tiba-tiba begini caranya. Suara Budi meninggi, penuh amarah. Budi mengeluarkan ponselnya dan mulai mengetik pesan untuk Ayu. Jarinya bergerak kasar di atas layar. "Ayu, ibu saya dipermalukan di hotel hari ini. Kirim." "Ini perbuatanmu kan?" "Kirim." "Bagaimana bisa kamu melakukan ini?" "Kirim. Kita sudah jadi keluarga selama 8 tahun. Kamu tidak punya hati. Kirim."
Budi mengirim rentetan pesan itu dan menatap layar, menunggu tanda centang biru. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tapi tidak ada reaksi apapun dari Ayu. Kenapa dia tidak membalas? Budi memukul sandaran sofa. Pramono mencoba menenangkan putranya. Tenang Budi, marah-marah tidak akan menyelesaikan masalah. Ayah tidak marah, ibu dipermalukan seperti itu. Pramono terdiam sejenak. Lalu dengan suara rendah ia berkata, marah. Tapi kita juga ada salahnya. Salah apa? Kamu tahu siapa yang membayar iuran tahunan membership itu? Budi terdiam. Tentu saja kita, kan? Pramono menggeleng. Tidak, kita tidak pernah membayarnya. Semua dipotong dari rekening Ayu. Wajah Budi tampak sangat terkejut. Tapi ia segera menggeleng. Tetap saja ini tidak benar. Seharusnya dia bicara dulu sebelum memblokirnya. Pramono menghela napas. Coba kita tanyakan ke pengacara. Apa yang bisa kita lakukan secara hukum? Budi mengangguk. Iya ya, kita tidak bisa diam saja. Saat itu di kamar kosnya, Ayu menatap layar ponselnya. Rentetan pesan dari Budi terpampang di sana. Ibu saya dipermalukan. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kamu tidak punya hati. Ayu membaca pesan-pesan itu tanpa ekspresi. Meskipun itu pesan marah dari orang yang pernah menjadi suaminya, hati Ayu sudah tidak terpengaruh lagi. Ayu tidak membalas. Sebaliknya, ia mengambil screenshot. Lalu ia membuka folder bukti dan menyimpannya di subfolder kontak keluarga mertua. Harus disimpan catatannya, gumam Ayu pelan. Ia meletakkan ponselnya dan membuka laptop. File Excel berisi rincian pembayaran selama 8 tahun masih terbuka. Ayu membuka lembar kerja baru. Ia mengetik tanggal hari ini dan menambahkan catatan di bawahnya. Reaksi keluarga mertua setelah blokir hotel, pesan teks Budi, 3. Panggilan tak terjawab 2. Ia mencatatnya dengan rinci. Untuk berjaga-jaga, Ayu bersandar di kursinya. Di luar jendela, langit malam terlihat, langit hitam tanpa bintang. Ayu berpikir tentang 8 tahun yang telah berlalu. Ia teringat kata-kata ibu mertuanya saat pertama kali ia datang ke rumah mereka setelah menikah. Sekarang kamu sudah jadi keluarga kami. Jadi milikmu ya milik kami, milik kami ya milik kami. Ia mempercayai kata-kata itu. Karena mereka keluarga, berbagi adalah hal yang wajar. Tapi kenyataannya berbeda. Milik Ayu menjadi milik keluarga mertuanya, tapi milik keluarga mertuanya tidak pernah menjadi milik Ayu. Itu adalah hubungan yang sepihak. Keanggotaan yang ayahnya berikan dengan hasil jerih payahnya seumur hidup pun digunakan seolah itu milik mereka. Selama 8 tahun tanpa rasa bersalah sedikit pun. Cukup, kata Ayu pelan. Tidak bisa lagi. Ayu menutup laptopnya, mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur. Sambil menatap langit-langit, ia berpikir, keluarga mertuanya pasti tidak akan tinggal diam. Mungkin mereka akan menempuh jalur hukum, tapi Ayu tidak takut. Ia punya semua catatannya. Riwayat pembayaran selama 8 tahun, mutasi rekening, catatan penggunaan hotel, semuanya ada di tangannya. Silakan saja, gumam Ayu sambil memejamkan mata. Saya sudah siap. Keesokan paginya di apartemen keluarga mertua, Suryani akhirnya keluar dari kamar. Matanya bengkak, mungkin karena menangis semalaman, tapi ekspresinya tampak keras. Di ruang tamu, Pramono dan Budi sudah duduk. Sudah hubungi pengacara? Tanya Suryani. Suaranya serak. Pramono mengangguk. Sudah. Siang ini kita ada janji konsultasi. Bagus, kita tidak bisa diam saja diperlakukan seperti ini. Suryani duduk di sofa. Kedua tangannya diletakkan di atas lutut. Jarinya bergetar halus. Anak itu tidak bisa melakukan ini pada kita. Kita sudah menjadi keluarganya selama 8 tahun. Suara Suryani dipenuhi amarah dan rasa terhina. Budi berkata, ibu tenang saja. Pasti ada jalan keluarnya secara hukum. Pramono juga mengangguk. Ya, kita temui pengacara dulu, baru kita bicarakan lagi. Mereka bertiga saling berpandangan, mata mereka menunjukkan tekad yang sama. Tapi mereka tidak tahu Ayu sudah mempersiapkan segalanya. Dan mereka tidak tahu bahwa hukum tidak berjalan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan bukti. Badai baru saja dimulai. Seminggu setelah insiden di hotel, Ayu menjalani paginya seperti biasa. Ia menyeduh secangkir kopi, membuka laptop, dan mulai bekerja menerjemahkan. Rutinitasnya sebagai penerjemah lepas tidak banyak berubah setelah bercerai. Sekitar pukul 11 pagi, bel pintu berbunyi.
Ayu berjalan ke pintu dengan heran. Ia tidak ingat memesan paket apapun. Dari layar intercom, ia melihat seorang kurir pos. Ia membuka pintu. Ada surat tercatat, "Bu, mohon tanda tangan." Ayu menandatangani di perangkat elektronik. Kurir itu menyerahkan sebuah amplop tebal, terasa cukup berat, "Terima kasih." Setelah menutup pintu, Ayu memeriksa amplop itu. Tulisan di kolom pengirim menarik perhatiannya. Kantor hukum, rekan. Mata Ayu sedikit menyipit. Apa yang ia duga akhirnya datang. Ayu kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum membuka amplop itu. Dengan suara sobekan, amplop itu terbuka. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen. Di halaman paling atas tertulis judul dengan huruf tebal, somasi. Ayu membaca dokumen itu lembar demi lembar. Isinya sebagai berikut: kepada Istri Ayu Lestari. Somasi ini kami sampaikan mewakili klien kami, Bapak Pramono, untuk memberitahukan hal-hal sebagai berikut. Klien kami, Bapak Pramono, selama 8 tahun terakhir adalah pengguna faktual dari keanggotaan hotel terkait dan telah menanggung iuran tahunan serta biaya-biaya lainnya. Oleh karena itu, klien kami memiliki hak substantif atas keanggotaan tersebut. Tindakan Istri Ayu Lestari yang secara sepihak membatasi penggunaan keanggotaan adalah pelanggaran terhadap hak sah klien kami dan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Dengan ini, kami meminta Istri Ayu Lestari untuk segera mencabut pembatasan penggunaan tersebut. Apabila permintaan ini tidak dipenuhi, klien kami akan menempuh jalur hukum. Hormat kami, kantor hukum, rekan. Setelah selesai membaca, Ayu duduk terdiam, wajahnya tanpa ekspresi. Tiba-tiba, ia tertawa kecil. Ayu meletakkan dokumen itu di atas meja dan menggelengkan kepala. Menanggung iuran tahunan, katanya. Senyum getir tersungging di bibirnya. Selama 8 tahun tidak pernah membayar sepeser pun, Ayu bangkit dan menuju laci. Ia membukanya dan menemukan sebuah map tebal. Itu adalah data-data yang telah ia kumpulkan dengan teliti selama beberapa minggu terakhir. Ia mengeluarkan map itu dan membukanya di atas meja. Di halaman depan ada fotokopi buku tabungannya. Ayu menunjuk bagian yang telah ia tandai dengan stabilo. Setiap bulan Januari tanpa kecuali ada penarikan sebesar 15 juta rupiah yang ditandai dengan warna kuning. 5 Januari 2016, debit 15.000 iuran tahunan Hotel Mahardika. 4 Januari 2017, debit 15.000 iuran tahunan Hotel Mahardika. 3 Januari 2018, debit 15.000 rupiah iuran tahunan Hotel Mahardika. Riwayat selama 8 tahun tercatat dengan rapi. Semuanya ditarik dari rekening Ayu. Pramono, gumam Ayu, menyebut nama ayah mertuanya. Nama ini tidak ada dimanapun. Ayu perlahan membalik halaman. Tagihan kartu kredit, struk pembayaran hotel, bukti transfer otomatis, semuanya atas nama Ayu Lestari. Tidak ada satupun bukti bahwa ayah mertuanya pernah membayar iuran tahunan. Ayu mengambil kembali surat somasi itu dan membacanya sekali lagi. Semakin dibaca, semakin ia merasa tidak percaya. Sebagai pengguna faktual dan telah menanggung iuran tahunan, Ayu tersenyum sinis. Pengguna faktual itu memang benar. Dari 97 kali penggunaan, Ayu sendiri hanya memakainya 3 kali. Sisanya digunakan oleh keluarga mertuanya. Tapi menanggung iuran tahunan itu adalah kebohongan total. Ayu mengambil pulpen dan mulai membuat catatan di surat somasi itu. Poin bantahan 1. Tidak ada bukti pembayaran iuran tahunan. Seluruhnya ditarik dari rekening saya. Poin bantahan 2. Nama di keanggotaan sejak awal adalah nama saya. Tidak pernah ada hibah atau pengalihan. Poin bantahan 3. Hak pemilik nama untuk membatasi penggunaan tercantum dalam syarat dan ketentuan keanggotaan. Pulpen Ayu bergerak cepat. Pikirannya menjadi jernih dan teratur. Setelah selesai membuat catatan, Ayu mengambil ponselnya. Di mesin pencari, ia mengetik pengacara spesialis sengketa perdata. Ia menelusuri beberapa situs kantor hukum, memeriksa ulasan dan bidang keahlian mereka dengan teliti. Satu kantor hukum menarik perhatiannya. Kantor itu punya banyak pengalaman dalam sengketa hak keanggotaan dan properti. Ayu menekan nomor teleponnya. Setelah 2 kali nada sambung, telepon diangkat. Kantor Hukum Harapan, selamat siang. Selamat siang. Saya ingin membuat
janji konsultasi. Baik Bu, untuk perkara apa ya? Ayu berkata dengan tenang, sengketa nama kepemilikan dan tanggapan atas somasi. Pihak lawan sudah mengirim somasi dan sepertinya saya harus menanggapinya. Baik Bu, kami mengerti. Kapan waktu yang paling baik untuk Ibu? Kalau bisa minggu ini. Bagaimana dengan hari Rabu jam 3 sore? Boleh. Jika ada dokumen terkait, silakan dibawa ya Bu. Ayu menatap tumpukan dokumen di mejanya. Baik, riwayat transaksi bank, catatan penggunaan keanggotaan, dan surat somasi dari pihak lawan, semuanya sudah saya siapkan. Baik Bu, sampai bertemu hari Rabu, telepon ditutup. Ayu meletakkan ponselnya dan menatap keluar jendela. Langit cerah, biru, tanpa awan. Ayu berpikir, ia sudah menduga keluarga mertuanya akan menempuh jalur hukum, tapi ia tidak menyangka akan seceroboh ini. Argumen utama dalam somasi itu adalah mereka punya hak karena telah membayar iuran tahunan, tapi mereka tidak punya bukti untuk mendukung klaim itu. Sebaliknya, Ayu punya catatan selama 8 tahun. Mutasi rekening, tagihan kartu kredit, riwayat pembayaran hotel, semuanya atas namanya. Di pengadilan, sudah jelas mana yang lebih kuat. Menempuh jalur hukum tanpa bukti. Gumam Ayu pelan. Nekat sekali. Ayu kembali merapikan dokumen-dokumennya. Ia memasukkan surat somasi itu ke dalam map plastik bening, map yang sama tempat ia menyimpan potongan kartu keanggotaan. Semuanya terkumpul di satu tempat. Ia lalu membuka laptop dan membuat dokumen baru dengan judul materi persiapan konsultasi pengacara. Ayu mulai mengetik. 1. Pendaftaran keanggotaan tahun 2016 saat menikah. Ayah saya membayar biaya pendaftaran 300 juta. Nama sejak awal atas nama saya. 2. Riwayat pembayaran iuran tahunan. 2016,2024 setiap tahun 15 juta, total 120 juta. Seluruhnya didebet dari rekening saya. 3. Riwayat penggunaan. Selama 8 tahun, total 67 kali. Penggunaan pribadi 3 kali. Penggunaan oleh keluarga mertua 94 kali. 4. Klaim pihak lawan. Mengklaim sebagai pengguna faktual yang membayar iuran tahunan. Namun, tidak ada bukti. Jari-jari Ayu tidak berhenti. Ia menuliskan semua yang terpikir olehnya. Hari mulai sore. Ayu selesai menulis dan menekan tombol simpan. Dari printer, kertas keluar dengan suara berdesing. Ayu memasukkan kertas yang baru dicetak itu ke dalam mapnya. Persiapannya untuk bertemu pengacara sudah selesai. Ayu bersandar di kursinya dan menghela napas panjang, lelah, tapi hatinya justru terasa ringan. Sebelum bercerai, Ayu tidak pernah membayangkan situasi seperti ini, berperkara hukum dengan keluarga mertuanya. Tapi sekarang berbeda, ia tidak takut karena ia punya kebenaran dan ia punya catatan untuk membuktikan kebenaran itu. Rabu jam 3 sore gumam Ayu. Saya akan menunggu. Ayu bangkit, pergi ke dapur dan mengambil segelas air. Air dingin itu mengalir di tenggorokannya. Di luar jendela, senja mulai memerah. Pertarungan baru saja dimulai. Tapi Ayu tahu ia tidak akan kalah dalam pertarungan ini karena ia punya bukti. Dan yang terpenting, kebenaran ada di pihaknya. 2 hari kemudian, pukul 3 sore. Ayu duduk di ruang rapat kantor hukum Harapan. Di atas meja, dokumen-dokumen yang ia bawa terhampar, riwayat transaksi bank, tagihan kartu kredit, struk pembayaran hotel, dan surat somasi dari keluarga mertuanya. Pintu ruang rapat terbuka dan seorang pengacara masuk. Pria berusia sekitar 50-an, mengenakan setelan rapi dan kacamata. Ibu Ayu Lestari, selamat sore. Saya Rahmat, pengacara yang akan menangani kasus ibu. Pengacara itu mengulurkan tangan. Ayu menyambutnya. Selamat sore Pak, saya Ayu. Pengacara itu duduk di seberang Ayu dan melihat sekilas tumpukan dokumen di meja. Banyak sekali dokumen yang ibu siapkan. Iya Pak, saya bawa semua yang saya pikir akan dibutuhkan. Pengacara itu mengangguk dan mengambil salah satu dokumen. Bisa tolong ibu ceritakan situasinya? Ayu mulai menjelaskan dengan tenang. 8 tahun lalu saat saya menikah, ayah saya membuatkan keanggotaan hotel. Biaya pendaftarannya 300 juta rupiah. Namanya sejak awal atas nama saya. Pengacara itu mendengarkan sambil membuat catatan. Tapi setelah menikah, saya hampir tidak pernah memakainya.
Sebagian besar digunakan oleh keluarga mertua saya. Untuk arisan ibu mertua, pertemuan teman ayah mertua, sampai makan malam kantor suami saya, siapa yang membayar iuran tahunannya, semuanya saya, Pak. Dipotong otomatis dari rekening saya. Selama 8 tahun tidak pernah sekalipun terlewat. Ayu mendorong map berisi riwayat transaksi bank ke depan pengacara. Di sini bisa dilihat, Pak. Setiap bulan Januari ada penarikan 15 juta rupiah. Semuanya dari rekening saya. Pengacara itu memeriksa dokumen dengan teliti, membalik halaman, memeriksa tanggal dan jumlah. 8 tahun berarti total iuran tahunannya saja sudah 120 juta rupiah ya Bu? Betul Pak. Ditambah biaya penggunaan restoran dan spa, totalnya sekitar 200 juta rupiah. Pengacara itu mengangkat kepala dan menatap Ayu. Dan baru-baru ini ibu bercerai, lalu ibu membatasi penggunaan keanggotaan itu. Betul Pak. Karena itu atas nama saya pikir saya punya hak untuk melakukannya. Pengacara itu mengambil surat somasi dari keluarga mertua dan membacanya perlahan dengan ekspresi tenang. Setelah selesai, ia meletakkan dokumen itu. Inti dari klaim pihak lawan adalah ini. Selama 8 tahun menjadi pengguna faktual dan membayar iuran tahunan, maka mereka punya hak. Iya Pak. Itu yang mereka klaim. Pengacara itu menggelengkan kepala, tapi klaim ini harus didukung bukti. Bukti bahwa mereka yang membayar iuran tahunan. Bukti seperti itu tidak akan ada Pak. Karena ayah mertua saya tidak pernah sekalipun membayarnya. Pengacara itu melihat kembali riwayat transaksi bank. Di sini semuanya tercatat ditarik dari rekening Ibu Ayu Lestari. Nama Bapak Pramono tidak ada sama sekali. Betul Pak. Pengacara itu meletakkan pulpennya. Kesimpulannya, klaim pihak lawan sangat lemah secara hukum. Bahu Ayu terasa ringan. Meskipun ia sudah menduganya, mendengar langsung dari seorang ahli terasa berbeda. Pengacara itu melanjutkan penjelasannya. Pemilik nama keanggotaan ini adalah Ibu Ayu Lestari. Dan yang membayar iuran tahunan juga Ibu Ayu Lestari. Tindakan pemilik nama membatasi penggunaan keanggotaannya sendiri adalah hak yang sah. Meskipun mereka mengklaim sebagai pengguna faktual, sering menggunakan tidak sama dengan memiliki hak. Bu, sama seperti ibu meminjam mobil teman selama 8 tahun, bukan berarti mobil itu jadi milik ibu kan? Ayu mengangguk. Perumpamaan yang sangat jelas. Tapi untuk berjaga-jaga akan lebih baik jika ibu meminta data resmi dari pihak hotel. Data apa ya Pak? Riwayat penggunaan selama 8 tahun. Siapa yang melakukan reservasi? Siapa yang melakukan pembayaran? Dokumen resmi dari hotel akan memperkuat bukti kita. Ayu membuat catatan. Baik Pak, akan saya minta. Setelah konsultasi selesai, Ayu langsung menelpon pihak hotel. Hotel Mahardika Grand, Concierge Desk, selamat siang. Selamat siang, saya ingin bertanya terkait keanggotaan VIP atas nama Ayu Lestari. Baik Bu, ada yang bisa kami bantu? Saya ingin meminta riwayat penggunaan keanggotaan selama 8 tahun dalam bentuk dokumen resmi, termasuk nama pemesan dan catatan pembayaran. Mohon tunggu sebentar, akan saya sambungkan ke penanggung jawab. Setelah musik tunggu sejenak, suara lain terdengar. Selamat siang Ibu, saya Rina, manajer tim concierge. Ayu mengkonfirmasi identitasnya sebagai pemilik nama dan menjelaskan data yang ia butuhkan. Baik Bu, jika pemilik nama sendiri yang meminta, tidak ada masalah. Apakah kami bisa kirimkan melalui email? Ya, tolong. Baik Bu, setelah kami siapkan, akan kami kirimkan hari ini juga. Terima kasih. Sore itu, sebuah notifikasi muncul di kotak masuk email Ayu. Pengirimnya adalah tim concierge Hotel Mahardika Grand. Ayu membuka laptop dan memeriksa email itu. Ibu Ayu Lestari. Terlampir kami kirimkan riwayat penggunaan keanggotaan sesuai permintaan Ibu. Lampirannya berupa file PDF. Ayu membukanya. Sebuah tabel muncul di layar. Riwayat penggunaan selama 8 tahun tersusun rapi berdasarkan tanggal. Ayu perlahan menggulir ke bawah, memeriksa isinya. Total penggunaan 97 kali. Mata Ayu berhenti di kolom nama pemesan. Ia mulai menghitung satu persatu. Pemesan Suryani 47 kali. Pemesan Budi Hartono 38 kali. Pemesan Pramono 9 kali. Pemesan Ayu Lestari 3 kali. Ayu tersenyum sinis. Dari 97 kali, ia sendiri hanya memesan 3 kali. Kemudian ia memeriksa kolom informasi pembayaran.
Di setiap baris tertulis hal yang sama. Kartu pembayaran, kartu atas nama Ayu Lestari. Selesai. Dari 97 kali penggunaan, 100% tanpa satupun pengecualian dibayar dengan kartu Ayu. Ayu membuka file Excel dan mulai membuat tabel analisis berdasarkan data dari hotel. Judulnya, Analisis Status Penggunaan Keanggotaan. Kolom pertama, pihak pengguna. Kolom kedua, pihak pemesan. Kolom ketiga, pihak pembayar. Kolom keempat, pihak pemilik nama. Ayu mengisi setiap kolom. Pihak pengguna, keluarga mertua 94 kali, pribadi 3 kali. Pihak pemesan, Suryani 47 kali, Budi Hartono 38 kali, Pramono 9 kali, Ayu Lestari 3 kali, pihak pembayar, Ayu Lestari 97 kali, pihak pemilik nama, Ayu Lestari. Ayu menatap tabel yang sudah jadi itu. Pihak pembayar, pemilik nama, dan pengguna semuanya berbeda-beda. Yang pakai, yang bayar, dan yang punya nama orang yang berbeda. Struktur timpang selama 8 tahun itu kini terlihat jelas dalam angka. Ayu mencetak tabel analisis itu. Kertas keluar dari printer. Ayu memasukkan kertas itu ke dalam mapnya. Sekarang buktinya sudah lengkap. Riwayat transaksi bank, tagihan kartu kredit, riwayat penggunaan resmi dari hotel, dan tabel analisis. Semua data untuk membantah klaim keluarga mertuanya ada di tangannya. Ayu mengirim pesan teks ke pengacaranya. Pak Rahmat, saya sudah menerima data resmi dari hotel. Dari 97 kali penggunaan selama 8 tahun, saya hanya memesan 3 kali dan 100% pembayarannya menggunakan kartu saya. Saya akan kirimkan data analisisnya melalui email. Tak lama, balasan datang. Bagus sekali, Bu. Setelah saya periksa datanya, akan saya mulai susun surat jawaban. Ayu meletakkan ponselnya dan menatap keluar jendela. Matahari mulai terbenam. Langit berubah warna dari merah menjadi ungu. Ayu tersenyum tipis, seperti yang kuduga. Selama 8 tahun, mereka menikmati semuanya dan menganggap itu hak mereka. Tapi angka tidak berbohong. Yang membayar adalah Ayu. Yang punya nama juga Ayu. Keluarga mertuanya hanya meminjam. Sekarang kebenaran itu akan terungkap di meja hukum. Sambil memasukkan map itu ke laci, Ayu bergumam, "Saya tunggu surat jawaban dari Anda. Persiapan untuk serangan balasan telah selesai." Seminggu kemudian, sebuah surat tercatat tiba di apartemen keluarga mertua Pramono yang menerimanya di depan pintu. Saat melihat kolom pengirim, matanya menyipit. Kantor Hukum Harapan, pengacara pihak Ayu. Pramono berjalan, gontai ke ruang tamu. "Sayang, lihat ini." Suryani mengangkat kepala dari sofa. Wajahnya menegang saat Pramono menyerahkan amplop itu. "Apa ini?" "Dari pihak Ayu." Sepertinya surat jawaban. Tangan Suryani gemetar. Ia menerima amplop itu tapi tidak berani membukanya. "Biar aku saja." Pramono mengambil kembali amplop itu dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada tumpukan dokumen tebal. Di halaman depan tertulis judul dengan huruf tebal, Surat Jawaban. Pramono duduk di sofa dan mulai membaca. Surat jawaban itu terdiri dari 5 halaman. Halaman pertama merangkum pokok perkara. Perkara ini adalah tentang tindakan sah pemilik nama keanggotaan Hotel Sri, Ayu Lestari, dalam menggunakan haknya. Klaim dari pihak lawan tidak memiliki dasar hukum. Mata Pramono membaca cepat. Halaman kedua berisi tabel rincian pembayaran iuran tahunan. Dari tahun 2016 hingga 2024, setiap bulan Januari ada penarikan 15 juta rupiah. Di setiap baris, di kolom pihak pembayar, tertulis nama yang sama, Ayu Lestari. Wajah Pramono mulai pucat. Halaman ketiga melampirkan riwayat penggunaan resmi dari hotel. Dari 97 kali penggunaan selama 8 tahun, reservasi atas nama Ayu Lestari hanya 3 kali. Sisanya 94 kali dilakukan oleh keluarga mertuanya. Halaman keempat berisi catatan pembayaran. Dari 97 kali penggunaan, 100% tanpa satupun pengecualian dibayar dengan kartu atas nama Ayu Lestari. Dan halaman kelima, kesimpulan, pihak lawan mengklaim telah menanggung iuran tahunan selama 8 tahun, namun tidak memiliki bukti apapun untuk mendukung klaim tersebut. Sebaliknya, pihak kami dapat membuktikan seluruh riwayat pembayaran
melalui mutasi rekening dan tagihan kartu kredit. Oleh karena itu, klaim pihak lawan tidak sesuai dengan fakta dan tindakan pemilik nama dalam menggunakan haknya adalah sah. Pramono berhenti membaca, tangannya gemetar, bahkan untuk membalik halaman pun terasa sulit. "Mas, kenapa? Apa isinya?" tanya Suryani dengan cemas. Pramono menyerahkan dokumen itu pada Suryani tanpa berkata-kata. Suryani mengambilnya dan mulai membaca dari halaman pertama. Semakin ia membaca, wajahnya semakin mengeras. Saat melihat tabel di halaman kedua, mata Suryani membelalak. "Apa ini?" Katanya, "Kita tidak pernah membayar iuran tahunan." Pramono menunduk. "Iya, semuanya ditarik dari rekening dia. Kita tidak pernah membayar sepeser pun." Dokumen itu terlepas dari tangan Suryani dan jatuh berhamburan di lantai. "Bagaimana bisa?" Suara Suryani pecah. Malam itu, Pramono menelepon pengacara mereka. "Pak, saya sudah menerima surat jawaban dari pihak lawan. Apa kita masih bisa melanjutkan kasus ini?" Dari seberang telepon terdengar helaan napas. "Jujur saja, Pak. Bukti dari pihak lawan terlalu kuat, tapi pasti ada jalan lain kan? Kita sudah memakainya selama 8 tahun. Sering menggunakan tidak sama dengan memiliki hak, Pak. Yang lebih penting, Bapak tidak punya bukti telah membayar iuran tahunan." Pramono terdiam. Pengacara itu melanjutkan, "Jika dilanjutkan pun tidak ada peluang menang, Pak. Hanya akan membuang-buang biaya. Saran saya sebaiknya berhenti di sini." "Jadi kami harus diam saja diperlakukan begini?" "Ini bukan diperlakukan, Pak. Ini adalah pemilik nama yang menggunakan haknya. Secara hukum tidak ada yang salah." Pramono terdiam lama. "Baik, akan saya pikirkan." Telepon ditutup. Suryani yang mendengar percakapan itu langsung berdiri. "Apa? Tidak ada peluang menang?" Pramono mengangguk. "Kata pengacara begitu. Kita tidak punya bukti, percuma dilanjutkan." Wajah Suryani memerah. "Kalau begitu kita tuntut saja atas pencemaran nama baik. Dia pasti sudah menjelek-jelekkan kita ke teman-temannya, ke orang-orang di sekitarnya. Kita bisa tuntut dia karena itu." Suara Suryani terdengar putus asa, sebuah upaya terakhir untuk menyelamatkan harga dirinya yang hancur. Pramono berpikir sejenak lalu mengangguk. "Coba kita tanyakan ke pengacara." Keesokan harinya, keluarga mertua mengirim somasi kedua. Stri Ayu Lestari telah menyebarkan informasi tidak benar kepada kenalan-kenalannya yang telah merusak nama baik klien kami. Oleh karena itu, kami akan menuntut pertanggungjawaban hukum atas pencemaran nama baik. Ayu menerima somasi itu dan menghubungi pengacaranya. "Pak Rahmat, mereka akan menuntut saya atas pencemaran nama baik." Suara pengacara itu terdengar tenang. "Kirimkan saja somasinya, Bu. Biar saya periksa." Ayu memindai dokumen itu dan mengirimkannya melalui email. Tak lama, pengacara itu menelepon. "Sudah saya periksa, Bu. Ibu tidak perlu khawatir." "Kenapa, Pak?" "Pencemaran nama baik hanya terjadi jika seseorang menyebarkan informasi bohong. Tapi semua yang ibu ceritakan ke orang lain adalah fakta, kan?" Ayu berpikir sejenak. Ia memang pernah menceritakan situasinya pada sahabatnya, Rina, dan beberapa kenalan lain. "Semua yang saya katakan adalah kebenaran, Pak. Bahwa keanggotaan itu atas nama saya membayar iuran tahunannya, dan keluarga mertua saya memakainya gratis selama 8 tahun. Betul, Bu. Menyatakan fakta kebenaran bukan pencemaran nama baik. Secara hukum itu dilindungi." Bahu Ayu terasa ringan. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Kita balas saja dengan singkat, akan saya kirimkan surat jawabannya." Beberapa hari kemudian, sebuah surat tercatat lagi-lagi tiba di rumah keluarga mertua. Surat jawaban kedua dari pengacara Ayu. Isinya singkat. Pihak lawan menuduh adanya pencemaran nama baik, namun semua yang dikatakan oleh klien kami adalah fakta objektif. Bahwa keanggotaan atas nama klien kami, iuran tahunan dibayar oleh klien kami, dan keluarga pihak lawan telah menggunakannya, semuanya dapat dibuktikan melalui riwayat transaksi bank dan catatan hotel. Menyatakan fakta kebenaran tidak termasuk dalam kategori pencemaran nama baik. Pramono membaca surat itu dan menghela napas panjang. Suryani yang ikut membaca di sebelahnya tampak pucat pasi. "Ini juga tidak bisa?" Pramono mengangguk. "Ya, kata hukum begitu. Menyatakan kebenaran bukan pencemaran nama baik." Suryani terdiam, bibirnya hanya bergetar. Malam itu, keheningan yang berat menyelimuti ruang tamu keluarga mertua.
Pramono memecah keheningan. Aku tidak mau melanjutkannya lagi. Suryani mengangkat kepala. Apa katamu? Hanya buang-buang uang bayar pengacara. Sudah pasti kalah. Untuk apa dilanjutkan? Mata Suryani berkaca-kaca. Jadi kita diam saja dipermalukan oleh anak itu? Pramono menatap Suryani. Matanya tampak lelah. Kita tidak dipermalukan. Kita yang memakai milik orang lain secara gratis selama 8 tahun. Mendengar itu, Suryani tidak bisa membantah. Ia hanya menunduk dan menangis. Budi masuk ke rumah dan merasakan suasana tegang di ruang tamu. Ayah, ibu, ada apa? Pramono menjawab singkat. Sudah selesai, kita tidak akan melanjutkannya lagi. Wajah Budi mengeras. Jadi kita menyerah begitu saja, ini bukan menyerah. Karena sejak awal itu memang bukan milik kita. Budi kehilangan kata-kata. Ia menjatuhkan diri di sofa. Ruang tamu kembali hening. Suryani bangkit dan berjalan ke kamar tanpa sepatah kata pun. Terdengar suara pintu ditutup. Pramono menatap keluar jendela, langit malam yang gelap terlihat. Keangkuhan selama 8 tahun hari ini benar-benar runtuh. Sebulan berlalu, sengketa hukum dengan keluarga mertua telah benar-benar berakhir. Tidak ada lagi somasi, ancaman atau kontak apapun. Keluarga mertua menjadi sunyi dan kehidupan Ayu kembali tenang, tapi Ayu tidak tinggal diam. Sejak bercerai, ia sudah punya rencana meninggalkan Jakarta dan memulai hidup baru di tempat lain. Waktunya telah tiba untuk mewujudkan rencana itu. Sabtu pagi, Ayu berada di stasiun Gambir. Di tangannya ada tiket kereta api Taksaka tujuan Yogyakarta, satu tas ransel di punggungnya, satu koper di tangannya, hanya itu barang bawaannya. Ayu menatap papan informasi. Kereta tujuannya akan berangkat pukul 09.15. Akhirnya, aku pergi. Gumam Ayu pelan. Jantungnya berdebar, campuran antara semangat dan gugup. Selama 37 tahun hidupnya, ia tidak pernah tinggal di luar Jakarta. Tapi sekarang berbeda. Ia ingin hidup sebagai dirinya yang baru di tempat yang baru. Ayu melewati gerbang tiket dan menuju peron. Ia naik ke kereta dan duduk di kursi dekat jendela. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map. Di dalamnya ada 2 dokumen. Yang pertama adalah proposal bisnis. Di sampulnya tertulis, Kafe Buku Suara Ombak. Proposal itu ia tulis sendiri. Lantai 1 untuk kafe buku, lantai 2 untuk penginapan dengan 3 kamar. Tempat kecil yang menghadap ke laut di mana orang bisa menikmati buku dan kopi. Dokumen kedua adalah surat perjanjian sewa. Kolom tanda tangan masih kosong. Hari ini, ia akan bertemu dengan pemilik bangunan di Yogyakarta untuk menandatangani kontrak akhir. Ayu memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam tas dan menatap keluar jendela. Kereta perlahan mulai bergerak meninggalkan peron stasiun Gambir. Gedung-gedung Jakarta berlalu, kecepatan kereta bertambah, dan tak lama pemandangan kota berganti dengan hamparan sawah hijau. Sambil menatap pemandangan, Ayu tenggelam dalam pikirannya. Waktu 8 tahun terlintas di benaknya. Di hari pernikahannya, Ayu sangat bahagia. Ia percaya bahwa membangun keluarga dengan orang yang dicintai adalah sebuah anugerah, tapi kenyataannya berbeda. Di keluarga mertuanya, ia selalu menjadi menantu. Ia dipanggil Mama Budi atau menantu kami, bukan dengan namanya. Identitas Ayu perlahan memudar. Bahkan saat bekerja menerjemahkan, ia harus selalu menjaga perasaan keluarga mertuanya. Setiap lebaran, setiap acara keluarga, setiap ulang tahun mertuanya, waktu Ayu bukanlah miliknya. Dan keanggotaan itu hadiah dari ayahnya yang dikumpulkan seumur hidup. Diberikan agar ia bisa hidup dengan baik dan dihargai. Tapi Ayu hampir tidak pernah menggunakannya. Dari 97 kali penggunaan, ia hanya memakainya 3 kali. Sisanya digunakan untuk pesta keluarga mertuanya. Arisan ibu mertuanya, pertemuan teman ayah mertuanya, makan malam kantor suaminya. Ayu hanya membayar, sementara orang lain yang menikmati. Dulu ia pikir itu wajar. Karena mereka, keluarga, berbagi adalah hal yang biasa. Tapi ia salah. Jika mereka benar-benar keluarga, mereka tidak akan mengambil secara sepihak. Keluarga adalah tentang memberi dan menerima. Kereta melewati terowongan, gelap sesaat, lalu terang kembali. Di luar jendela, pemandangan pegunungan dan desa Sili berganti. Ayu mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri foto. Ada foto-foto yang ia ambil saat berkunjung ke Yogyakarta beberapa hari lalu.
Foto sebuah bangunan 2 lantai yang menghadap ke laut. Dinding putih dengan atap biru. Lantai satunya memiliki jendela kaca besar sehingga laut terlihat jelas dari dalam. Di lantai 2 ada 3 balkon kecil, 1 untuk setiap kamar. Ayu tersenyum saat melihat foto-foto itu. Saat pertama kali melihat bangunan itu, hatinya langsung terpikat. Ini dia tempatnya, pikirnya. Bangunan itu tua dan perlu banyak perbaikan, tapi justru itu yang ia suka. Akan ada kepuasan tersendiri saat ia merenovasinya dengan tangannya sendiri. Biaya sewanya pun jauh lebih murah dibandingkan di Jakarta. Uang jaminan 30 juta rupiah dengan sewa bulanan 800 ribu rupiah, sesuatu yang mustahil di Jakarta. Ayu menghitung-hitung dengan uang pembagian harta gono gini saat cerai ditambah tabungannya sebagai penerjemah lepas, ia punya cukup modal untuk memulai kafe buku. Memang tidak banyak, tapi jika dikelola dengan hemat, pasti cukup. Yang terpenting, Ayu punya keahlian. Pekerjaan menerjemahkan bisa dilakukan di mana saja. Sambil mengelola kafe, ia bisa mengambil pekerjaan terjemahan agar pendapatannya tetap stabil. Kurang dari 8 jam, kereta tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta. Ayu menarik kopernya keluar dari stasiun. Angin sepoi-sepoi menyambut wajahnya. Udara yang berbeda dari Jakarta. Aroma khas kota budaya yang menenangkan. Ayu mengambil napas dalam-dalam. Disinilah tempat baruku. Ia menuju tempat penyewaan mobil yang sudah ia pesan, memasukkan barang-barangnya, dan mengatur navigasi ke tujuannya di daerah pesisir. Sekitar 1 jam perjalanan. Ayu mengemudi dengan santai. Ia membuka sedikit jendela mobil. Angin membelai rambutnya. Dari radio terdengar alunan musik yang menenangkan. Tak lama, pemandangan laut mulai terlihat. Lautan biru terhampar tak berujung berkilauan di bawah sinar matahari. Ayu menepikan mobilnya sejenak dan menatap laut. Hatinya terasa penuh, indah sekali, gumam Ayu. Matanya sedikit berkaca-kaca. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata haru di ambang awal yang baru. Ia tiba di tujuannya, dinding putih, atap biru. Bangunan yang ia lihat di foto kini ada di depan matanya. Ayu turun dari mobil dan menatap bangunan itu. Ternyata lebih bagus dari di foto. Dari balik jendela kaca, terlihat ruangan kosong di lantai 1. Sebentar lagi, tempat itu akan dipenuhi dengan aroma buku dan kopi. Ibu Ayu terdengar suara dari belakang. Seorang pria berusia 50-an, agen properti. Iya Pak, selamat siang. Selamat siang Bu. Pemiliknya sudah menunggu di dalam. Mari. Ayu mengikuti agen itu masuk. Di salah satu sudut lantai 1, seorang wanita berusia 60-an duduk di sebuah meja. Pemilik bangunan. Wajahnya ramah. Silakan masuk Bu Ayu. Iya Bu, selamat siang. Ayu duduk di hadapannya. Pemilik bangunan itu tersenyum. Anak muda mau memulai usaha di sini, hebat sekali ya. Terima kasih Bu, saya ingin mencoba memulai sesuatu yang baru. Bangunan ini memang sudah tua tapi lokasinya bagus. Kalau musim liburan banyak turis. Agen properti mengeluarkan dokumen dan meletakkannya di meja, surat perjanjian sewa. Baik, kita lanjutkan ke penandatanganan kontrak ya Bu. Klausul tambahannya seperti yang sudah kita bicarakan. Silakan tanda tangan di sini. Ayu membaca kontrak itu dengan teliti. Uang jaminan 30 juta, sewa bulanan 800 ribu, masa sewa 2 tahun. Semuanya sudah ia periksa berkali-kali. Ayu mengambil pulpen dan dengan mantap menuliskan namanya, Ayu Lestari. Saat meletakkan pulpen, hatinya terasa hangat. Untuk pertama kalinya dalam 37 tahun hidupnya, ia memiliki ruangannya sendiri. Setelah selesai, pemilik bangunan dan agen properti pamit, Ayu berdiri sendirian di depan bangunan itu. Laut terhampar di hadapannya. Suara ombak yang datang dan pergi terdengar jelas. Ayu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Rina. Sudah tanda tangan kontrak, sekarang dimulai. Tak lama balasan datang. Wah, selamat ya Ayu. Nanti kalau sudah buka aku jadi pelanggan pertama, wajib. Ayu tersenyum dan membalas, ya. Aku tunggu ya, nanti aku kasih kamar terbaik. Ia memasukkan ponselnya ke saku dan kembali menatap laut. Angin berhembus menerbangkan rambutnya. Ayu memejamkan mata. Suara ombak menyelimutinya. Keheningan yang hanya diisi oleh suara alam. Ayu berpikir, selama 8 tahun ia adalah menantu dan istri seseorang. Dipanggil berdasarkan hubungannya, bukan namanya. Ia hampir lupa siapa dirinya. Tapi sekarang berbeda.
Mulai sekarang aku hidup dengan namaku sendiri, kata Ayu saat membuka mata. Lautan berkilauan seolah memberkati awal yang baru baginya. Ayu menatap kembali bangunannya. Masih kosong, tapi sebentar lagi akan diisi dengan sentuhan tangannya. Ia akan memasang rak buku, menata meja, memasang mesin kopi. Di lantai 2, ia akan menyiapkan spray bersih dan menaruh pot bunga kecil di setiap kamar. Lalu ia akan membuka pintunya dengan papan nama kafe buku Suara Ombak. Ayu tersenyum tipis. Hidup yang baru telah dimulai. 3 bulan berlalu, sebuah kafe kecil di tepi pantai Yogyakarta telah dibuka. Dinding putih, atap biru, dan sebuah papan nama kayu yang bergoyang ditiup angin. Kafe buku Suara Ombak. Papan nama yang Ayu desain sendiri dengan gambar buku terbuka di atas lengkungan ombak. Pukul 10 pagi, Ayu membuka pintu kafe. Angin yang membawa aroma laut masuk ke dalam ruangan. Ayu mengambil napas dalam-dalam dan memandangi kafenya. Di salah satu sisi dinding, rak buku tinggi memenuhi ruangan, dipenuhi dengan novel, puisi, dan buku perjalanan yang Ayu pilih sendiri. Di samping rak, ada sofa-sofa nyaman untuk 1 orang. Di seberangnya, 4 meja kayu menghadap jendela, menyuguhkan pemandangan laut lepas. Tempat yang sempurna untuk membaca sambil minum kopi. Di atas meja kasir mesin kopi berkilauan. Di sebelahnya ada papan tulis kecil dengan tulisan tangan, kopi hari ini Ethiopia Yirgachev. Buku rekomendasi, laut bercerita. Ayu tersenyum menatap papan itu. Setiap pagi, ia sendiri yang memilih dan menulisnya. Menjelang sore, pengunjung mulai berdatangan. Sepasang kekasih muda duduk di dekat jendela. Seorang pria parubaya memilih novel dari rak dan duduk di sofa. 2 turis asing memesan Americano. Ayu dengan cekatan membuat kopi dan menyajikannya dengan senyum ramah. Selamat menikmati. Terima kasih. Tempatnya nyaman sekali. Sama-sama. Silakan bersantai. Ayu kembali ke meja kasir dan membuka laptopnya, memeriksa pekerjaan terjemahan yang masuk. Sambil mengelola kafe, ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Saat sepi, ia menerjemahkan. Saat ada tamu, ia melayani. Hari yang sibuk namun memuaskan. Menjelang malam, Ayu memeriksa jadwal reservasi penginapan di lantai 2. Minggu depan hampir penuh ya, gumamnya. 2 dari 3 kamar sudah dipesan hingga akhir pekan depan. Kafenya mulai terkenal dari mulut ke mulut. Penginapan kecil dengan pemandangan laut di mana tamu bisa menikmati buku dan kopi di lantai 1. Sedikit demi sedikit, tempatnya mulai dikenal di kalangan wisatawan. Ayu membuka buku kas dan menghitung pendapatan bulan ini. Gabungan dari penjualan kafe dan sewa kamar sudah cukup untuk menutupi biaya sewa dan kebutuhan hidup. Bahkan ada sedikit sisa. Ditambah dengan penghasilan dari menerjemahkan, keuangannya cukup stabil. Lumayan, kata Ayu puas sambil menutup buku kas. Malam itu pintu kafe terbuka. Ayu, suara yang familiar. Ayu mengangkat kepala dan melihat Rina masuk sambil menarik koper. Rina, Ayu keluar dari balik meja kasir dan memeluk sahabatnya. Akhirnya kamu datang, cantik sekali tempatmu. Rina melihat sekeliling dengan kagum. Lebih bagus dari di foto. Kamu kerjakan semua ini sendirian? Iya, dari interior sampai pilih buku, semua sendiri. Hebat kamu, mata Rina penuh kebanggaan. Ayu mengambil koper Rina. Ayo, naik. Aku kasih kamar terbaik yang menghadap langsung ke laut. Wah, pelayanan untuk tamu pertama memang beda ya, canda Rina sambil mengikuti Ayu ke lantai 2. Kamar di ujung koridor itu kecil namun nyaman. Tempat tidur dengan spray putih, meja kecil, dan jendela kaca besar yang menyuguhkan pemandangan laut di kala senja. Wow, indah sekali, kata Rina sambil mendekati jendela. Jadi setiap hari kamu lihat pemandangan ini? Iya. Kalau pagi bisa lihat matahari terbit juga. Iri banget. Rina berbalik menatap Ayu dengan serius. Ayu, kamu hebat. Hebat apanya? Semuanya. Keputusanmu untuk cerai, pindah ke sini, membuka kafe ini. Kamu kelihatan bahagia dan aku ikut senang. Mata Ayu sedikit berkaca-kaca. Terima kasih Rina, karena ada kamu, aku bisa bertahan. Apaan sih? Semua ini usahamu sendiri. Mereka berdua tertawa. Ayo turun, kita makan malam. Ada warung seafood enak di dekat sini. Ayo. Beberapa hari kemudian, Rina kembali ke Jakarta. Ayu mengantarnya sampai ke stasiun.
Ia melambaikan tangan pada Rina yang melambai dari jendela kereta. Nanti aku kesini lagi pas musim panas. Ya, aku tunggu. Setelah kereta berangkat, Ayu kembali ke kafenya, sepi. Tapi ia tidak merasa kesepian. Keheningan ini terasa nyaman. Ayu duduk di meja kasir dan menatap keluar jendela. Sinar matahari sore berkilauan di atas laut. Tiba-tiba ia teringat keluarga mertuanya. Ia pernah mendengar kabar dari Rina. Ibu mertuanya, Suryani, tidak pernah lagi datang ke acara arisan. Sejak insiden di hotel, ia menarik diri dari pergaulan, bahkan menghindari keluar rumah. Wanita yang sangat menjaga harga diri itu sepertinya kesulitan untuk tampil di depan umum setelah harga dirinya hancur. Ayah mertuanya, Pramono, juga sama. Jika ada yang membahas soal hotel atau keanggotaan, ia akan menghindar. Ia tidak lagi pamer atau menjamu teman-temannya. Budi, kata Rina, hanya fokus pada pekerjaannya dan hidup dengan tenang. Tidak ada kabar akan menikah lagi, hanya sibuk bekerja. Mendengar kabar itu, Ayu tidak merasakan apa-apa. Tidak sedih, tidak juga puas. Hanya datar. Semua itu sudah menjadi masa lalu. Ayu bukan lagi menantu atau istri mereka. Hidup mereka dan hidupnya sudah benar-benar terpisah. Malam tiba. Setelah tamu terakhir pergi, Ayu menutup kafenya. Ia merapikan kursi, membersihkan meja, dan membersihkan mesin kopi. Rutinitas yang menenangkan. Setelah selesai, Ayu membuka laci di bawah meja kasir. Jauh di dalam ada sebuah map plastik bening. Ayu mengeluarkannya. Di dalamnya ada potongan-potongan berwarna emas. Potongan kartu keanggotaan yang ia gunting di pengadilan pada hari perceraiannya. Ayu menatap potongan-potongan itu. 8 tahun kehidupannya ada di dalamnya. Hati ayahnya, keserakahan keluarga mertuanya, dan kebungkaman Ayu. Semuanya terkandung dalam potongan-potongan kecil itu. Ayu dengan tenang memasukkan kembali map itu ke laci. Suatu hari nanti ini juga akan kubuang, gumam Ayu. Tapi belum sekarang. Ia menutup laci. Ia masih membutuhkan potongan-potongan itu. Bukan untuk mengingat masa lalu, tapi sebagai pengingat agar tidak pernah kembali ke kehidupan seperti itu. Ayu mematikan lampu kafe dan berdiri di dekat jendela. Lautan malam terhampar di hadapannya. Cahaya bulan memantul di permukaan air. Suara ombak memenuhi keheningan malam. Ayu berpikir, apa yang ia lakukan bukanlah balas dendam. Ia hanya menggunakan haknya secara sah, mengambil kembali apa yang ayahnya berikan sesuai dengan niat ayahnya. Tapi itu sudah cukup. Bagi orang-orang yang terbiasa menganggap milik orang lain sebagai milik mereka, kehilangan hal yang dianggap wajar itu sendiri adalah sebuah hukuman. Terkadang, menghadapi kenyataan adalah hukuman yang lebih berat daripada hukuman penjara. Ayu tersenyum tipis. Selamat malam ayah, bisiknya. Anakmu sekarang hidup dengan baik. Angin berhembus seolah menjawabnya. Ayu berbalik dan naik ke lantai 2. Besok pagi ia harus membuka kafenya lagi. Membuat kopi, melayani tamu, merekomendasikan buku. Kehidupan sehari-hari yang biasa namun berharga menantinya. Hari Ayu telah berakhir dan besok hari yang baru akan dimulai. Mungkin saat ini ada di antara Anda yang memakai sesuatu atas nama orang lain atau nama Anda sedang dimanfaatkan oleh orang lain. Ada hal-hal yang kita anggap wajar padahal sebenarnya tidak. Dan saat kewajaran itu pecah, segalanya akan berubah. Seperti Ayu. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit jejak di hati Anda, silakan mampir kembali ke sini lain waktu. Jika berkenan, tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh dalam cerita ini. Mungkin kalimat itu akan menjadi kekuatan bagi seseorang untuk menjalani hari esoknya. Saya tulus mendukung hari ini dan hari esok Anda. Terima kasih.